saya pribadi sendiri, untuk saya pribadi melihat kondisi Sriwijaya FC saat ini ya sangat miris lah. Miris ya? Saya siap untuk bergabung di situ, tapi dengan alasan saya minta kalau kalian berhasil memberikan yang terbaik, insya Allah mungkin para manajemen, para yang lain bisa kebuka matanya untuk membantu kalian. Makanya saya bilang kan, sepak bola ini adalah istri kedua saya. Karena saking gilanya saya kepada sepak bola, sehingga saya memberikan perhatian kepada Sriwijaya FC. Saya ini adalah pecinta bola, penggila bola, jadi saya nggak pernah mencari keuntungan dari sepak bola. Bukan saya munafik dalam hal ini. Saya bisa mencari rupiah, uang, bukan dari sepak bola. Karena saya tidak ingin, tujuan saya menyelamatkan Sriwijaya FC dari zona degradasi aja. Pada podcast Info Indonesia Network edisi kali ini, kita berbicara soal sepak bola, khususnya Sriwijaya FC, klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Salah satu orang yang patut kita minta keterangan, dia adalah Bung David, selaku Ketua Askot PSSI Kota Palembang, pencinta sepak bola yang tidak perlu diragukan lagi, bahkan punya klub ya, Nah ya, David FC. Langsung saja Bung David, Anda melihat kondisi Sriwijaya FC saat ini seperti apa? Ya kalau saat ini kita lihat kondisi Sriwijaya FC saat ini ya sangat memprihatinkan. Karena kita anggap sekarang melihat kondisi Sriwijaya FC yang dimana saat ini kan memang harus berjibaku, berjuang, banyak yang harus diperjuangkan oleh mereka para pemain Sriwijaya FC. Satu, masalah finansial, masalah tenaga, loyalitas sebagai pemain. Ditambah lagi dengan adanya saat ini mereka masih banyak mengalami kesulitan di kondisi klub Sriwijaya FC saat ini, Pak. Nah maka dari itu saya pribadi sendiri, untuk saya pribadi melihat kondisi Sriwijaya FC saat ini ya sangat miris lah. Miris ya? SFC kan klub profesional. Ya. Soal gaji bagaimana? Ya kalau untuk masalah gaji, saya berharap penuh kepada pihak manajemen SFC itu akan saya minta untuk agar segera diselesaikan, karena itu sudah menjadi hak mereka untuk bermain yang sudah kita anggap, yang pemain yang sisa ini juga kita anggap mereka sudah sangat loyalitas dengan Sriwijaya FC, dengan keringat, dengan hasil yang sangat memuaskan dalam pertandingan terakhir tentunya. Mesti mereka dalam saat ini masih mengalami kekurangan gaji lah, belum digaji lah beberapa bulan oleh manajemen SFC kan. Tapi ya kita selaku pencinta bola sangat prihatin lah melihat kondisi Sriwijaya FC saat ini gitu. Kalau bisa saya berharap kan kepada pihak dari SFC, ya udah lakukan jalan yang terbaik, lakukan untuk solusi, mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan gaji para pemain. Ada solusi nggak dari Bung David? Kalau untuk solusi sendiri ya untuk saat ini kan saya belum bisa banyak berkata-kata, Kak. Karena saya kan cuman Masih orang luar? masih kondisinya orang luar, jadi belum bisa memasuki secara internal dalam kepengurusan Sriwijaya FC. Jadi kita bisa cuman menyambungkan lidah, memberikan masukan kepada mungkin yang kita ketahui, yang kita kenal dari kepengurusan SFC. Tapi katanya tawarin jadi orang dalam, jadi manajer. Iya. Gimana nih? Tawaran itu sudah ada, Pak, ke saya untuk menjadi bagian dari Sriwijaya FC ya, menjadi manajer Sriwijaya FC. Ya kita sendiri, kalau saya pribadi sih saya siap untuk tawaran tersebut.
Tapi melihat kondisi saat ini banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh pemain Sriwijaya FC, terutama masalah gaji, dan juga ini laga yang akan mereka lakoni melawan PSMS Medan. Mereka kan minta terlebih dahulu pembayaran gaji yang saya ketahui itu selama 3 bulan. Jadi mereka kalau pembayaran gaji itu telah dilaksanakan oleh pihak manajemen SFC, mereka baru ingin berangkat, Pak. Nah, jadi saya siap untuk bergabung di situ, tapi dengan alasan saya minta itu diselesaikan dulu, Pak. Diselesaikan setelah mereka Berapa bulan yang penukaran gaji ini dari pemain? Ya, Kalau saya ketahui itu 3 bulanan, Pak. 3 bulan ya. Iya, 3 bulanan yang saya ketahui. Satu pemain gajinya berapa rata-rata? Itu mayoritas saya belum terlalu dalam di situ soalnya. Itu ya. Belum terlalu dalam ke sana. Sekarang ada berapa pemain kalau saat ini? Kalau saat ini yang di Sriwijaya itu hampir 13 pemain masih tersisa. Masih 13. 13 atau 14 pemain lah. Oh. Berarti kalau rata-rata kebutuhan satu bulan itu berapa mereka itu? Bervariasi, Pak. Gimana ya? Sebenarnya gaji pemain profesional untuk sekelas Sriwijaya FC itu batasan gaji berapa sih sebenarnya? Ada yang mereka kan pakai DV. Iya. Nah, DP itu kalau pemain luar itu bisa mencapai 400-500 jutaan itu untuk pemain luar sendiri. Kalau untuk pemain lokal ya mungkin sama, hampir ada yang sama. Soalnya variasi mereka tuh kita belum tahu pasti itu berapa yang mereka terima. Minimalnya berapa biasanya kadang-kadang? Terbilang ada yang per bulan itu mereka itu menerima hampir 25 juta ada. Per bulan. Ada yang mungkin 10 juta ada. Oke, berarti kalau 10 juta kalau kita minimal lah 15 juta ya. Iya. 15 juta kali itu berarti sekitar berapa ratus juta itu berarti. Kalau itu kebutuhan hampir 1 miliar juga dong. Betul, hampir 1 miliar. Tapi kan sekarang kan ya mungkin tinggal tunggakan mereka kan tinggal 3 bulan. 3 bulan gaji belum dibayar. Berarti yang sebelumnya sudah dibayar. Selama mereka memperkuat Sriwijaya FC. Berarti 3 bulan ini kan mereka belum dibayar, wah, pihak dari rekan-rekan kita yang di SFC ini kan berharapnya pihak dari manajemen ini menyelesaikan tunggakan gaji mereka. Itu kalau memang itu tidak mampu selama 3 bulan, mereka berharap 2 bulan pun jadi. Nah, biar mereka ada pegangan untuk berlaga lawan PSMS Medan nanti kan mungkin mereka ada pegangan di sana mau beli oleh-oleh, mungkin ada menitipkan untuk keluarga. Nah, harapan mereka seperti itu. Jadi mereka itu berangkat tidak dengan tangan kosong gitu. Anda ini cukup dekat dengan sepak bola. Itu kan. Bahkan sekarang punya David FC itu ya. Ini juga banyak mengatakan tiba-tiba ada Bung David nih di tengah jalan Sriwijaya FC ini. Di saat itu ceritanya bagaimana? Nanti biar juga ada klarifikasi juga. Sebenarnya ini jiwa sepak bola saya aja, Pak, kepanggil melihat kondisi Sriwijaya FC saat ini. Dengan munculnya saya ini ke Sriwijaya FC sebenarnya nggak ada apa-apa sebenarnya, Pak. Cuma jiwa saya aja sebagai sepak bola, pencinta sepak bola melihat kondisi Sriwijaya FC seperti ini sehingga saya terpanggil untuk hadir di tengah-tengah mereka. Mungkin mereka menurut saya kalau kita lihat kondisinya kayak kehilangan bapak gitu. Dan Sriwijaya FC tidak ada yang mengasihi, tidak ada yang menyayangi. Nah, sehingga dari itulah saya muncul di situ. Saya berusaha untuk menjadi seorang bapak dari rekan-rekan itu untuk memberikan motivasi, semangat agar mereka lebih bisa bangkit lagi, tidak terpuruk dalam pemikiran mereka masing-masing yang membuat mereka yang saat ini kan mungkin mereka memiliki rasa kecewa dengan kondisi Sriwijaya FC saat ini. Nah, dari situlah saya mencoba untuk membangkitkan, memberikan motivasi kepada rekan-rekan kita pemain Sriwijaya FC, coach dan jajarannya untuk ayo kita bangkit kembali.
kita tegakkan kepala kembali dan untuk memberikan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Kita paham dengan kondisi mereka saat ini. Mungkin mereka merasa saat ini mereka kok saya kurang diperhatikan gitu. Nah makanya saya muncul di tengah-tengah itu untuk memberikan perhatian kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka, motivasi. Alhamdulillah dengan adanya motivasi saya saat itu muncullah rasa semangat kawan-kawan pemain Sriwijaya FC memberikan tontonan yang menarik. Ini bentar, rasa semangat kembali atau Semangat kembali. semangat kembali? Pasti itu harus sesaat. Nah, tapi saya sudah berusaha untuk memberikan semangat, tapi akhirnya rasa semangat itu kan dimunculkan oleh mereka saat berlaga melawan Bekasi FC. Mereka tidak, walaupun dirinya belum merasa menerima gaji, tapi dengan motivasi saya memberikan dukung kepada mereka dengan cara duduk bareng, ngumpul bareng, makan bareng, dan memberikan perhatian penuh lah ke mereka, sehingga mereka memiliki rasa percaya diri lagi. Oh di sini berarti kita ada yang memperhatikan gitu. Saya kan minta kepada mereka saat sebelum melawan laga Sriwijaya FC, lawan Bekasi FC, saya minta kalian berikan yang terbaik saat lawan Bekasi FC nanti, karena saya anggap kalau kalian berhasil memberikan yang terbaik, insya Allah mungkin para manajemen, para yang lain bisa kebuka matanya untuk membantu kalian. Sebenarnya berarti kunci dari pemain-pemainnya perhatian Perhatian. sebenarnya. Buktinya kalau ada perhatian dari Bung David menang lawan Betul, di kandangnya Bekasi FC. betul. Selama ini memang tidak ada perhatian. Ya bisa kita lihat sendiri lah. SFC kan klubnya kebanggaan Sumatera Selatan. Siapa nggak kenal gitu kan? Nah, orang-orang yang terkenal ini sekarang memberi semangat dan perhatian nggak kira-kira? Maka dari itu Pak, saya berharap penuh dengan adanya munculnya saya perhatian ke pemain Sriwijaya FC. Saya berharap di Sumatera Selatan ini timbul juga rasa perhatian kita ke Sriwijaya FC. Bukan berarti saya muncul terus saya harus mengambil penuh Sriwijaya FC, itu tidak kan Mbak, karena saya berharap itu adanya pengusaha-pengusaha atau warga-warga masyarakat Sumatera Selatan, ayo kita sama-sama kita buktikan bahwa kita ini memang cinta Sriwijaya FC. Saya berharap itu seperti itu, jangan kita menghujat, tambah membuli pemain-pemain Sriwijaya FC atau susunan manajemennya. Tapi nggak kampanye kan? Enggak. Hadir. Kalau kampanye kan saya bukan ini. Satu, saya bukan orang politik, Pak. Gitu ya. Jadi jiwa saya memang jiwa sepak bola. Makanya saya bilang saya ini pencinta bola loh. Makanya saya bilang kan sepak bola ini adalah istri kedua saya. Karena saking gilanya saya kepada sepak bola, sehingga saya memberikan perhatian kepada Sriwijaya FC. Nah jadi saya dibalik perhatian saya ke Sriwijaya FC ini tidak ada yang namanya unsur politik atau apalagi mencari muka lah gitu. Tapi ini hanya jiwa kemanusiaan saya sebagai warga Sumatera Selatan melihat kondisi Sriwijaya FC saat ini. Ya kan banyak kemarin muncul waktu mau kampanye kan? Ya itu senjata lama itu Pak. Perhatian pemerintah, Anda melihat seperti apa sekarang? Kalau kita lihat perhatian pemerintah saat ini ya saya bingung juga Pak sama saat ini. Jadi Ya kan kata pemerintah, ya ini kan bukan tanggung jawab kami karena itu klub profesional. benar. Tapi kalau pemerintah memang sudah ada ambil bagian dari sini, sebenarnya kan kita kan banyak perusahaan tambang di Sumatera Selatan ini. Ya mungkin kalau memang harus diberikan perhatian Sriwijaya FC ini, namanya kan ini klub kebanggaan Sumatera Selatan. Ya bisa pihak pemerintah bisa berkoordinasi dengan PT-PT yang ada di Sumatera Selatan kan banyak. Harusnya Dana CSR itu kan bisa digunakan, tidak harus mengganggu dana APBD kan. Itu bisa dipergunakan melalui dana CSR kalau memang untuk membantu Sriwijaya FC. Itu aja Pak. Tapi untuk saat ini ya kita nggak tahu ya kondisi. ada semacam kondisi lepas tangan nggak Anda melihatnya?
Kalau untuk kondisi lepas tangan, saya dibilang lepas tangan Masih megang setir. masih megang setir. Ada masih mendapat perhatian dari Dispora, ya kan? Salah satu kan Dispora adalah salah satu dari pemerintahan, Pak. Nah, tapi ya untuk yang lainnya kita kurang paham juga. Anda melihat keterpurukan Sriwijaya FC ini sebenarnya kesalahannya di mana sih? Apa karena pemainnya kurang hebat? Atau memang dananya tidak ada? Sebenarnya kalau untuk kesalahan dari pemain untuk Sriwijaya FC sendiri sebenarnya tidak ada yang kesalahan, semuanya salah, Pak. Dari ya tidak ada yang disalahkan, karena saya lihat mungkin mereka ada yang kecewa dalam kutip itu internal mereka lah, yang sehingga membuat Sriwijaya FC ini harus terpuruk gitu. Dan juga kita lihat kondisi saat ini, nah itu salah satu faktor mungkin yang membuat SFC itu kurang adanya gairah bangkit untuk berjuang keras dalam Liga 2 ini, Pak. Oke, ini Bung David kan punya klub juga nih, David FC. Itu pemainnya kelas umur berapa? 20-an itu, Umur 20-an ya. Sekarang main di mana? Liga 3. Liga 3. Butuh berapa besar biaya untuk itu? Kalau berapa besar biaya besar, Pak. Iya, berapa miliar lah, dihitung miliaran lah. Kalau itu enggak gitu, Pak. Dari pemain, dari perlengkapan, Itu klub profesional nggak apa gimana? iya, Pak. Sama kan kita juga kan kalau ngambil pemain kan sama kontrak ngambil pemain. Terus ya sama kayak Liga 2 kayak Liga 1 sama, mereka dikontrak, dibayar, diberikan tempat tinggal, terus fasilitas. Nah, itu banyak Nah, sama. yang maksudnya berarti ada di atas berapa miliar? Bervariasi, Pak. Bervariasi. Iya. Sebenarnya ujungnya saya mau tanya, kebutuhan Sriwijaya FC itu sebenarnya idealnya berapa miliar? Kalau setelah Sriwijaya FC udah besar, Pak. Udah bisa makan puluhan miliar bisa. Puluhan miliar ya. Pasti Anda juga tahu juga mencari dananya, tahu juga kan Ya, untuk ini. untuk menghidupi. Iya, melalui sponsorship, Pak. Kalau tidak ada sponsorship, udah tumbang masih sudah lama. Itu ya. Ya, kunci kita ini di sepak bola itu sponsorship, Pak. Kalau terus kita menggunakan dana pribadi itu kan nggak mungkin, apalagi Maksudnya tidak keduitan. tidak keduitan. Apalagi kondisi di Liga 2 kan itu memang tidak diperkenankan menggunakan dana APBD, Pak. Jadi makanya dari klub-klub nasional kayak Liga 2, Liga 1 itu kan harus pintar-pintar mencari sponsor. Tapi dengan cara apa? Ya dengan cara tetap juga menunjukkan penampilan kita, Pak. Bung David sudah ditawarin menjadi manajer SFC, tapi belum menjawab Belum jawab. itu. Menunggu hasil PSMS Medan. PSMS Pas Medan. mereka berlaga laut PSMS. Kalau dari hasil pertandingan itu mungkin ada jawaban. Insya Allah ada jawaban. Ada jawaban. Iya atau tidak? Iya. Gitu. Kalau iya, panjang nih cerita iya nih. Panjang. Tujuan saya menyelamatkan Sriwijaya FC dari zona degradasi aja, Pak. Itu tujuan saya. Kalau untuk saat ini kenapa saya tidak selalu ikut campur ke dalam? Karena kondisi Sriwijaya FC-nya kan ya bisa diketahui sendiri kan masalah tunggakan gaji para pemain. Nah, di saat itu kan saya belum tahu kendala di dalam internal itu. Tapi kalau setelah mereka berlaga di laga terakhir melawan PSMS Medan, nah kita kemudian kelanjutan untuk apa? Menyelamatkan Sriwijaya FC dari zona degradasi. Jangan apa dengan play-off. Nah, dari situlah kita ya insya Allah dan bismillah kita berjuang sama-sama, Pak. Gitu ya. Artinya itu udah sering komunikasi juga dengan kawan-kawan pemain Sriwijaya FC ini. Bukan sering lagi, malah seperti keluarga udah kita ajak makan bareng.
Ya kita kasih uang jajan, pokoknya udah kayak warga. Jadi apapun keluhan mereka, mereka selalu curhatnya ke saya. Artinya penerimaan kawan-kawan pemain itu ke Bung David udah deket banget ya. Wih, sudah sangat merespon. Tinggal nunggu iyanya aja ya. Iya, tinggal jawaban iya dan tidak. Tapi di sini kita udah komitmen nih, iya kan ya. Ya. Baik, kayaknya udah terjawab nih soal Serbi FC nih. Ini kita bahas soal juga Ascot. Anda sebagai Ascot PSSI Kota Palembang, gitu kan. Kok mau? Itu ceritanya bagaimana? Ya mau lah. Ya sama seperti saya dengan Sriwijaya FC juga lah Pak. Karena menurut saya juga terpanggil menjadi untuk ketua Ascot PSSI Kota Palembang. Karena ya kita melihat kondisi sepak bola di Kota Palembang ini kan mulai surut Pak. Dari pembinaan usia dini dan minimnya turnamen untuk usia dini dari 10, 12, 15 sampai ke ini. Nah dari situ kan kita merasa, kasihan ini anak-anak usia dini kok nggak pernah diperhatikan oleh PSSI Kota Palembang kan. Sedangkan mereka ini bertanya-tanya siapa sih ketua PSSI Kota Palembang ini, di mana sih kantor PSSI Kota Palembang ini. Nah yang saat ini yang menjadi tanda tanya buat para pencinta sepak bola di Kota Palembang. Nah sekarang dengan saya maju sebagai ketua PSSI Kota Palembang, alhamdulillah saya sudah dimandatkan menjadi ketua PSSI Kota Palembang. Ya sekarang dikit demi sedikit saya sudah menjawab semua yang pertanyaan para pencinta sepak bola yang ada di Kota Palembang ini. Salah satunya ialah sekretariat PSSI Kota Palembang, bisa dilihat di Kamboja sudah tertata dengan rapi, dan mereka juga bisa mengadukan bakat-bakat mereka ke PSSI, di mana saya harus mengadukan nasib saya ini sebagai pemain sepak bola di Kota Palembang. Nah sekarang kita sudah siapkan wadahnya, tempatnya di Kamboja. Ada bapaknya ya. Ada bapaknya. Ingin dibawa seperti apa nanti sepak bola Kota Palembang ini? Ini lebih maju, lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Lebih maju, barangnya aja belum ada kemarin. Iya, nah sekarang sudah ada, makanya kita buat lebih maju lagi dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya belum ada, nah sekarang sudah ada. Sudah ada. Lapangan gimana lapangan? Lapangan di Kamboja. Kan nggak layak itu. Ya, makanya kita muncul di situ. Kalau itu sepenuhnya sudah kembalinya ke pengelolanya ke Ascot PSSI Kota Palembang, ya nanti ya tahap demi tahap kita akan menjadikan sponsor untuk melakukan pembenahan Stadion Kamboja yang mungkin para pencinta sepak bola tidak kesulitan untuk menyalurkan hobinya untuk sepak bola di Kota Palembang. Ya kita tahu sendiri kan lapangan di Kota Palembang ini memiliki harga yang sangat fantastis lah, yang membuat para pemain sepak bola di Kota Palembang ini harus berpikir banyak, berpikir jauh untuk menyalurkan bakatnya sebagai pemain sepak bola. Kalau kita bermain di lapangan yang akan kita tuju di lapangan mana misalnya, kan itu harganya cukup tinggi, sehingga kita harus berpikir dulu untuk mencari, ayo kita kawan-kawan sebelum main bola kita sokongan dulu, misalnya harga lapangan ini 8 juta, kita sokongan 300.000, 200.000 lah. Kita pintar main bola, percuma kita punya bakat pintar main bola, tapi kita mau menunjukkan bakat kita main sepak bola, ada kesulitan untuk melakukan dana untuk bermain sepak bola, kan percuma. Punya bakat gak ada tempat. Percuma. Punya bakat nggak ada tempat kan percuma. Jadi bakat terpendam. Dukungan apa yang diberikan untuk Ascot? Dukungan dari internal ada nggak dukungan? Ya kalau dukungan dari internal ya alhamdulillah kita sudah. Eksternal juga. Iya, alhamdulillah kita semua sudah punya susunan kepengurusan dari beragam komite, exco yang sangat mensupport untuk memajukannya sepak bola yang ada di Kota Palembang ini. Alhamdulillah dengan kepengurusan yang kita punya, kita memiliki para orang-orang hebat di dalam kepengurusan Ascot saat ini.
Hebatnya seperti apa mereka itu? Ya, hebatnya karena mereka sudah Karena jabatannya atau bukan. Saya ngambil hebat mereka itu memang mereka ini adalah seorang pencinta bola. gitu? Memang yang kita ambil kepengurusan memang sudah memahami di dunia sepak bola dan juga orang yang sungguh-sungguh untuk memajukan sepak bola. Nah, kita tidak mengambil orang itu hanya sekadar untuk mengambil jabatan, terus hanya mencari kepentingan untuk diri sendiri di dalam jabatan tersebut. Nah itu alhamdulillah seluruh kepengurusan di PSSI Kota Palembang sudah kayaknya menurut saya udah solid lah. Jadi pengurus ini kan nggak ada untungnya, malah banyak ngeluarin duit. Kok mau Anda Iya, itu loh tadi jawaban ini. Saya cinta sepak bola. sepak bola? Apapun yang terjadi dalam sepak bola tetap saya lakukan. Sudah banyak duit yang keluar kayaknya. Kalau uang sih enggak gitu lah. Ujungnya satu, Anda itu siapa sebenarnya? Ini kan pengusaha, nah, banyak masyarakat tuh ini Bung David siapa nih tiba-tiba muncul langsung juga terkenal, banyak orang nggak tahu gitu kan. Nah ini mumpung di sini lah saya mau nanya gitu. Ya, kalau untuk masyarakat yang banyak yang belum tahu dengan profil saya sendiri, ya saya kan merupakan seorang jurnalis televisi di salah satu stasiun TV swasta. Dan juga saya ini adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan. Dan juga saya ini adalah merupakan Ketua Pokja Polrestabes Palembang. Nah, selain dari saya menjabat sebagai Ketua PSSI Kota Palembang, saya juga adalah salah satu pengusaha lah. Ada usaha lah. Usaha, Ya, usaha tambang lah ya. usaha pokoknya. Usaha lah. Usaha ya. Yang usaha yang duitnya nggak berseri apa berseri? Kalau tidak bisa tidak laku kayak. Ya udah itu aku hanya pengen tahu juga biar nggak masyarakat nggak penasaran gitu ya. Basic Anda berarti Anda memang Bung Afid ini ya kita udah lama juga kenal gitu kan, nggak bertanya-tanya gitu kan. Artinya Anda murni tidak mencari keuntungan untuk ini ya. Ya, murni sekali ya. Saya tidak pernah mencari keuntungan dari sepak bola. Makanya saya adalah pecinta bola, penggila bola. Jadi saya nggak pernah mencari keuntungan dari sepak bola. Bukan saya munafik dalam hal ini. Saya bisa mencari rupiah, uang bukan dari sepak bola. Karena saya tidak ingin hobi saya yang memang sudah saya anggap saya cintai di sepak bola ini rusak gara-gara uang di sepak bola. Di Sumatera Selatan ini selain Sriwijaya FC ada PS Palembang. Mungkin komentar Anda seperti apa? Ya, kalau untuk PS Palembang sekarang ini kan Itu kan bagian tanggung jawab dari Ascot Zai. Ascot ya. Ya kalau kami dari Ascot sendiri PSSI Kota Palembang ya sekarang kita cenderung ke PS Palembang ya. Karena Palembang ini adalah merupakan salah satu klub sepak bola yang menjadi ikon di Kota Palembang. Tapi bukan kita nih pilih kasih dengan klub-klub yang lain kan sebenarnya PS Palembang itu adalah klub yang sejajar dengan klub-klub yang lain seperti David FC, Bayangkara, Bumara, klub yang kita anggap memang sejajar dengan. Tapi kita di sini selaku jadi ketua Ascot Kota Palembang ya kita memiliki salah satu klub yaitu PS Palembang yang dimana klub PS Palembang ini adalah salah satu klub yang pertama kali lahirnya di Kota Palembang yang menjadi. Ada untuk menghidupkan? Ya, kita harus hidupkan kembali PS Saat Palembang. ini gimana kondisinya? Kalau saat ini kan Sendiri? ini rencana saya sih, rencana saya seperti visi misi saya sendiri kemarin. PS Palembang ini kalau kita lihat, mereka ini kalau setelah event turnamen mereka kan bubar, hilang kemana lagi pemain-pemain ini? Bahasanya keleceran ya? Keleceran lah, kembalinya kemana kan pemain ini. Nah, maksud saya selaku ketua Ascot Kota Palembang akan berkolaborasi dengan Dispora Kota Palembang dan Bapak Wali Kota Palembang
untuk bersama-sama bekerja sama melakukan pembinaan sepak bola khususnya di Kota Palembang, yaitu PS Palembang. Jadi PS Palembang ini setelah memiliki selesainya event besar seperti Liga 3 atau Liga 4 sekarang, mereka ini kalau event ini sudah selesai, mereka sudah ada tempat saya ini kemana aja. Apakah saya ini setelah mengikuti event ini terus saya kembali ke kemana. Dibuat profesional maksudnya. Dibuat profesional. Jadi kita harus membuka pembinaan khusus PS Palembang. Jadi mereka yang telah masuk dalam klub PS Palembang ini kan mereka memiliki wadah di mana mereka harus kumpul kembali ke kandangnya masing-masing. Jadi kita upayakan untuk melakukan pembinaan khusus PS Palembang. Ada target kapan itu akan membentuk lagi? Ya ini nanti kan setelah kita pelantikan, mungkin Pak Wali Kota yang baru kan, Bapak Ratu Dewa. Oh belum pelantikan sekarang kan? Ya belum kan, bulan 2 nanti kan. Nah setelah mereka pelantikan, Bapak Ratu Dewa setelah pelantikan, nanti kita akan berkolaborasi sama beliau. Itu membentuk PS Palembang ya? Ya membentuk pembinaan PS Palembang. Itu harus itu. Kenapa? Memang itu merupakan prioritas harus melakukan pembentukan pembinaan sepak bola khususnya untuk PS. Saat ini kondisi PS Palembang sendiri gimana? Dulu hampir sejajar itu dengan Surya FC itu. Ya. Ya kalau saat ini kan kita lihat sendiri kan. Ya hilangnya. Hilang, lolos di sini di nasional tumbang gitu. Jadi nah kita upayakan kalau bisa kita ini memiliki klub ikon ya PS Palembang benar-benar bisa bercokoh di Liga 2 atau Liga 1 lah mewakili Kota Palembang. Jadi kita memiliki klub kebanggaan lah di Sumatera Selatan, salah satunya Sriwijaya FC atau salah satunya lagi PS Palembang. Teman dua-duanya. Ya, dua-duanya. Di laga menjelang PSMS Medan ada isu para pemain ini akan mogok sebagai bentuk perlawanan lah terhadap manajemen saat ini yang belum membayar gaji mereka itu. Nah, mungkin bisa menjawab sebagai calon manajer Sriwijaya FC ini gimana Bung David? Yes, kalau saya sendiri berharapnya pihak dari manajemen Sriwijaya FC sendiri ya segera selesaikan tunggakan gaji yang harus dibayarkan kepada para pemain kan 3 bulan gaji itu. Kalau memang itu tidak bisa sebanyak 3 bulan gaji ya lebih baik 2 bulan mungkin mereka bisa menerima. Andaikan ini memang tidak dibayarkan oleh pihak manajemen SFC kan sayang. Satu, kita akan menerima sanksi yang cukup berat. 1, degradasi. Kedua, denda 500 juta. Jadi kerugian yang kita terima itu sudah terlalu banyak. Nah, daripada kita mengalami kerugian seperti itu kan 500 juta itu kan denda. Lebih baik kita mencarikan solusi untuk melakukan pembayaran ke pihak pemain Sriwijaya FC biar mereka bisa mengikuti laga terakhir melawan PSMS Medan. Jadi kita tidak merasa dirugikan semua. Nah, sekarang masyarakat Sumsel ini kan berharap penuh agar Sriwijaya FC ini tetap bertahan di Liga 2. Berharap penuh. Kalau mereka sampai jatuh ke Liga 3, ke degradasi, dampak negatifnya nanti timbul yang adanya bulian buat para manajemen Sriwijaya FC dan pemain-pemain Sriwijaya FC juga mungkin menjadi faktor serangan para netizen atau di. Tapi isu itu benar nggak ya kira-kira? Ya kalau memang saat ini yang isu itu benar. Itu ya. Iya, dari yang bilang tidak tapi harus meminta tuntaskan dulu tunggakan gaji mereka sebelum laga melawan PSMS Medan. Makanya saya berharap duduk bersama pihak dari manajemen Sriwijaya FC sendiri harus menemui mereka. Apapun penyelesaiannya duduk bersama, beri keyakinan kepada mereka dalam bentuk apapun, dengan datang dan duduk dan
duduk bersama, memberikan masukan. Mungkin juga ada yang masukan dari pihak manajemen SFC sendiri kan bisa membuat para pemain itu kan memiliki motivasi lagi dan keyakinan untuk mengikuti laga lawan PSM Medan. Ya. Nah ini Bung Abid, ini juga saya tertarik. Ini kan untuk mengelola sebuah klub profesional kayak Sri FC ini kan butuh puluhan miliar, Ya. sangat besar. Sebenarnya keuntungan secara finansial untuk pengelolaan ini apa sih sebenarnya? Nah ini juga berdasarkan ke bertanya juga ini kan. Kok mau gitu kan? Biaya besar, untungnya di mana itu? Di mana untungnya misalnya kan? Ya, makanya maksudnya dari sponsor tadi ya. Itu kan sepak bola kan merupakan adalah saham, merupakan juga kan perusahaan. Ya untung dari ini kan mereka yang tahu lah mungkin Pak. Tapi sebenarnya menurut Anda bisa nggak klub-klub ini untung gitu sebenarnya? Bisa. Bisa ya. Bisa. Kita lihat contoh-contoh klub yang di luar tuh, pemainnya lebih gila-gila lagi Pak. Kayak Manchester United, ini kan gajinya hampir triliun-triliunan itu, ratusan miliar itu. Kalau kita berkaca ke Kalau di Liga Indonesia gimana? kalau di Liga Indonesia satu pemain itu bisa ngambil klub, jadi kalau di luar negeri. Itu nggak untuk pengelolaan itu untung nggak mereka itu sebenarnya? Kayak Persib Bandung, kayak apa-apa, Ya untung, untung ya. ada untungnya. Tapi kalau memang udah sponsorship udah mulai turun, udah mulai hilang, nah itu mulai hancurnya. Karena mereka ini kan adalah salah satu kan yang memegang kan namanya sudah menyangkut PT Pak, perusahaan jadi. Nah, jadi Artinya kalau dikelola profesional, benar, baik, sehat, artinya memang menguntungkan ya, menguntungkan semua pihak itu ya. itu, nah, itu adalah sepak bola. Mungkin untuk pemirsa pecinta Sri FC, Bung David bisa sampaikan? Pecinta sepak bola lah di Sumatera Selatan semuanya. Ya, saya mau Rabit selaku Ketua Askot PSIS Kota Palembang mengajak masyarakat Kota Palembang dan para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Palembang ini, ayo kita sama-sama berikan motivasi ke klub kebanggaan kita Sumatera Selatan Sriwijaya FC, memberikan motivasi, support dan dukungan moral atau finansial untuk membangkitkan kembali sepak bola di Sumatera Selatan. Ayo kita sama-sama dukung Sriwijaya FC dan kita sama-sama ayo kita selamatkan Sriwijaya FC dari keterpurukan, dari degradasi playoff yang akan digelar di Sumatera Selatan. Mari kita sama-sama duduk bersama kawan-kawan untuk Sriwijaya, satu untuk Sriwijaya. Terima kasih. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.